Apakah ibu atau bapak pernah merasa sedih ketika ajakan untuk berhubungan intim ditolak pasangan yang sudah lama dinikahi? Ternyata, ada alasan medis dan emosional di balik penolakan itu. Dan kabar baiknya, semua bisa diatasi dengan cara yang lembut dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lansipedia, semoga sehat selalu dan penuh keberkahan dalam rumah tangga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis pendapat atau pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar, dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting seputar keharmonisan rumah tangga di usia senja. Yuk, bantu kami menyebarkan kebaikan. Menurunnya gairah dalam hubungan suami istri saat usia menua adalah hal yang sangat wajar, tapi bukan berarti itu akhir dari kehangatan rumah tangga. Banyak suami merasa ditolak atau kecewa karena sang istri seolah kehilangan minat. Di video ini, kita akan kupas tuntas 6 solusi praktis dan menenangkan, agar hubungan suami istri tetap harmonis tanpa harus memaksa. Tonton sampai akhir ya, karena solusi nomor 5 sering luput dari perhatian tapi sangat manjur. 1. Pahami perubahan fisik dan psikologis istri. Saat wanita memasuki usia 50 hingga 60 tahun ke atas, tubuh mereka mengalami banyak perubahan. Salah satu yang paling besar adalah berkurangnya hormon estrogen yang berperan penting dalam menjaga gairah dan kelembapan organ intim. Karena hal ini, banyak wanita lansia mengalami keluhan seperti kekeringan, rasa tidak nyaman, bahkan nyeri saat berhubungan. Namun sayangnya, sebagian suami justru salah paham dan menganggap istri tidak lagi mencintainya atau menolak karena tidak ingin dekat. Padahal, banyak dari mereka merasa cemas, malu, atau takut menyampaikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Perubahan psikologis juga memegang peranan penting. Perasaan lelah, stres karena fisik yang tidak sekuat dulu, atau rasa kurang percaya diri akibat tubuh yang menua bisa membuat wanita enggan berhubungan intim. Ditambah lagi, jika dalam hubungan tersebut jarang ada komunikasi terbuka, maka yang terjadi adalah jarak emosional yang semakin melebar. Solusinya, suami perlu hadir sebagai pendengar yang sabar dan penuh empati. Jangan langsung menyalahkan atau merasa ditolak secara pribadi. Coba ajak bicara dengan nada tenang, berikan pelukan, dan katakan bahwa Bapak masih mencintainya apa adanya. Kadang, hanya dengan mendengar dan memahami keluhannya saja, istri sudah merasa jauh lebih tenang dan nyaman. Komunikasi yang lembut adalah langkah awal untuk membuka kembali pintu keintiman yang hangat dan sehat di usia senja. 2. Gunakan pelumas aman dan konsultasi medis. Salah satu alasan utama wanita lansia enggan berhubungan intim adalah karena rasa sakit saat melakukannya. Ini bukan karena tidak ingin, tapi karena kondisi alami tubuh yang berubah. Seiring bertambahnya usia, kadar hormon estrogen yang menurun menyebabkan kekeringan pada organ intim, membuat aktivitas yang dulu nyaman kini terasa nyeri. Inilah sebabnya banyak istri menolak, bukan karena tidak sayang, tapi karena takut akan rasa sakit yang tak mereka sampaikan secara langsung. Sayangnya, banyak pasangan lansia belum menyadari bahwa kondisi ini sebenarnya bisa diatasi dengan bantuan medis dan produk yang aman. Salah satu solusinya adalah menggunakan pelumas berbahan dasar air, yang bisa didapatkan di apotek atau toko kesehatan. Pelumas ini membantu mengurangi gesekan, meningkatkan kenyamanan, dan membuat hubungan kembali terasa hangat tanpa rasa sakit. Selain itu, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter, terutama spesialis kandungan atau dokter keluarga yang memahami kondisi lansia. Banyak wanita merasa malu atau enggan berbicara soal ini, padahal konsultasi justru bisa memberikan solusi yang lebih tepat dan personal. Bapak bisa menemani istri ke dokter sebagai bentuk dukungan, agar beliau merasa lebih percaya diri dan dihargai. Intinya, jangan biarkan rasa sakit menghalangi keintiman yang seharusnya membawa kebahagiaan. Dengan pelumas yang tepat dan langkah medis yang aman,
hubungan suami istri bisa kembali nyaman, sehat, dan penuh kasih sayang meski di usia senja. 3. Bangun kembali keintiman non-fisik. Ketika usia terus bertambah, hubungan suami istri tidak lagi hanya soal fisik semata. Justru, keintiman emosional menjadi pondasi utama yang menguatkan cinta di usia lanjut. Banyak pasangan lansia yang sebenarnya masih saling mencintai, tetapi merasa canggung atau malu untuk menunjukkan kasih sayang secara fisik karena perubahan tubuh, kesehatan, atau pikiran. Padahal, keintiman bisa dibangun dari hal-hal kecil yang sederhana namun bermakna. Misalnya, memeluk istri sebelum tidur, mengusap bahu saat ia duduk santai, atau memijat kakinya yang lelah setelah seharian beraktivitas. Bahkan, menyeduhkan teh hangat di pagi hari, atau mendengarkan curahan hati istri bisa menjadi bentuk perhatian yang sangat dalam. Sentuhan-sentuhan kecil ini menciptakan rasa nyaman dan aman, membangun kedekatan batin yang lebih kuat dari sekadar kedekatan fisik. Selain itu, ajak istri untuk mengingat kembali kenangan masa muda, momen saat jatuh cinta, perjuangan membesarkan anak, atau pengalaman lucu bersama. Nostalgia seperti ini bisa membangkitkan rasa cinta yang lama terpendam dan membuka jalan menuju keintiman yang lebih dalam. Dengan membangun keintiman non-fisik lebih dulu, istri akan merasa dihargai sebagai perempuan dan pasangan hidup, bukan sekadar sebagai istri yang harus memenuhi kewajiban. Ketika hati sudah hangat, maka tubuh pun akan ikut merespon secara alami dan lebih siap untuk menjalin hubungan yang sehat dan menyenangkan. 4. Hindari jadwal mendadak. Ciptakan momen. Di usia senja, banyak wanita butuh waktu lebih panjang untuk merasa siap secara fisik dan batin sebelum melakukan hubungan intim. Ajakan yang datang tiba-tiba, tanpa suasana yang nyaman, seringkali membuat istri merasa tertekan, bingung, atau bahkan menolak karena tidak sempat mempersiapkan diri. Hal ini bisa membuat suami merasa ditolak, padahal yang sebenarnya terjadi adalah istri belum siap secara emosional. Karena itu, cobalah untuk tidak terburu-buru atau langsung mengajak secara mendadak. Bangun suasana lebih dulu. Misalnya, ajak istri nonton film nostalgia di ruang tengah, atau makan malam sederhana sambil berbincang santai mengenang masa muda. Dari situ, ciptakan percakapan ringan yang bisa membuka hati dan membuat istri merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Suasana yang tenang, penuh kelembutan, dan bebas tekanan akan membuat istri merasa aman. Ini kunci penting agar ia tidak merasa seolah sedang diminta, melayani, melainkan diajak bersama-sama merawat cinta yang telah dibangun puluhan tahun. Istri akan jauh lebih terbuka bila merasa suasana hati dan pikirannya diperhatikan. Jadi, ciptakan momen, bukan jadwal. Jadikan keintiman sebagai perjalanan cinta, bukan rutinitas. Ketika momen-momen itu dibangun dengan cinta dan kesabaran, istri pun akan lebih mudah merespons ajakan suami dengan senyum hangat dan hati yang siap menyambut. 5. Jaga pola hidup sehat berdua. Salah satu penyebab menurunnya gairah dalam hubungan suami istri pada usia lanjut adalah kondisi tubuh yang tidak lagi sebugar dulu. Banyak wanita lansia merasa cepat lelah, pegal-pegal, sulit tidur, atau tidak nyaman dengan perubahan tubuh yang terjadi. Saat tubuh lemah, tentu keinginan untuk berhubungan pun ikut menurun. Hal ini wajar dan manusiawi. Namun, bukan berarti tidak bisa diatasi. Kuncinya adalah membangun pola hidup sehat secara bersama-sama. Mulailah dari hal kecil, seperti jalan pagi berdua, minum air putih yang cukup, dan makan makanan sehat yang menunjang hormon dan energi. Konsumsi sayuran hijau, buah-buahan, ikan, dan makanan yang kaya vitamin E dan omega-3 terbukti membantu menjaga kesehatan reproduksi lansia, tanpa harus mengandalkan obat-obatan berat. Selain itu, usahakan tetap aktif secara mental dan sosial. Istri yang semangat menjalani hari, merasa dicintai,
dan tidak merasa sendirian akan lebih mudah membuka hatinya untuk kedekatan dengan suami. Jangan lupa pula untuk tidur cukup dan hindari stres. Tidur yang berkualitas sangat memengaruhi kestabilan hormon dan suasana hati, terutama bagi wanita. Dengan pola hidup sehat yang dijalani berdua, suami dan istri tidak hanya saling menjaga, tapi juga menciptakan suasana cinta yang terus tumbuh. Saat tubuh terasa bugar dan hati terasa bahagia, maka keintiman pun akan muncul dengan alami dan tulus. Ingat, hubungan suami istri yang sehat dimulai dari tubuh yang dirawat dan jiwa yang saling menyayangi. 6. Doa dan niat ibadah bersama. Hubungan suami istri di usia lanjut bukan hanya soal fisik, tapi juga soal keberkahan, keikhlasan, dan niat ibadah. Dalam Islam, hubungan suami istri yang dilakukan dengan cinta dan tanggung jawab adalah bagian dari ibadah. Bahkan, setiap sentuhan dan perhatian kepada pasangan bisa menjadi pahala, selama dilakukan dengan niat yang baik dan penuh kasih sayang. Bagi banyak wanita lansia, kedekatan spiritual justru menjadi kunci utama untuk membuka hati kembali terhadap pasangannya. Oleh karena itu, menguatkan hubungan spiritual bersama bisa menjadi cara paling lembut untuk membangkitkan kembali semangat dalam berumah tangga. Cobalah untuk sholat berjamaah di rumah, membaca doa bersama sebelum tidur, atau saling mengingatkan kebaikan satu sama lain. Ketika hubungan dengan Allah dikuatkan, maka hubungan dengan pasangan pun akan ikut dikuatkan. Ajakan untuk berhubungan pun bisa disampaikan dengan cara yang lebih lembut dan bermakna. Misalnya dengan mengatakan bahwa ini bagian dari menjaga keharmonisan, saling membahagiakan pasangan, dan merawat amanah Allah. Ketika istri melihat ajakan itu bukan sekadar kebutuhan biologis, tapi bagian dari ibadah dan cinta, maka hati akan lebih terbuka, dan hubungan pun terasa lebih bermakna. Inilah keindahan cinta di usia senja, bukan sekadar fisik, tapi gabungan antara kasih sayang, pengertian, dan kekuatan iman. Ketika doa dan cinta bertemu, maka hubungan suami istri pun akan terasa lebih ringan, lebih ikhlas, dan insya Allah lebih membahagiakan dunia dan akhirat. Sahabat Lansipedia, usia boleh bertambah, tapi cinta dan kehangatan rumah tangga bisa tetap terjaga. Kuncinya ada pada komunikasi, kesabaran, dan niat saling membahagiakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.